Akan CGP di Sesati kami. Sekali lagi, mohon perhatiannya kepada rekan-rekan guru hebat semua. Akan melaksanakan presentase tentang pelaksanaan CGP yang berada di Nusa Timur untuk menyemangati teman-teman semua yang akan mengikuti CGP. Mudah-mudahan ilmu yang akan dibagikan mendapat manfaat juga dapat berkembang di Nusa Timur. Untuk waktu kesempatannya saya berikan kepada Ibu Nuriati dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mencek konsentrasi Bapak Ibu, bukan selamat pagi, tepuk tangannya sekali. Kalau saya sebutkan nanti selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya sebutkan nanti selamat sore, berarti tepuk tangannya 3 kali. Kalau saya sebutkan nanti pagi, tidak pakai kata selamat, berarti tepuk tangannya 4 kali. Ataupun saya sebutkan nanti siang, berarti tepuk tangannya 4 kali. Kalau tidak pakai kalimat selamat, berarti tepuk tangannya 4 kali. Baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, pagi, sore, selamat siang, selamat siang 2, selamat sore, pagi. Kami berterima kasih. Kita ulang ya, karena banyak yang begini berarti belum konsentrasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, pagi, selamat siang, selamat sore, sore. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah konsentrasi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang saya hormati Ibu Ketua K3S beserta Bapak dan Kepala Sekolah yang telah hadir pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ketua KKG kita dan Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu telah berikan waktu kepada saya untuk menyelesaikan tugas saya sebagai CGP calon guru penggerak. Kami di sini ada tugas memberikan aksi nyata untuk menyampaikan materi pelajaran yang telah dipelajari di modul 1.1 sampai modul 1.4. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita mempunyai beberapa konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol. Dan selanjutnya, pendekatan restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selama ini kita berusaha untuk mengontrol siswa kita supaya tercapai disiplin yang kita inginkan dan pembelajaran yang sesuai dengan yang kita harapkan.
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana cara kita berubah dari paradigma atau pandangan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Baik, menurut Rokovari mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku kita. Namun, jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya tentang penerapan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Selanjutnya tentang kebajikan universal. Pada pembahasan tentang makna disiplin, bahwasanya Bapak Ki Hajar Dewantara maupun Gien Gosen di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai kebajikan universal tersebut telah diperkenalkan di modul sebelumnya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, maupun bahasa ataupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan pondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan adalah sifat pondasi manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dimukakan oleh Dr. William Gosser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri seseorang. Memiliki nilai kebajikan yang diyakini disepakati bersama, salah satunya adalah nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Adapun sikap murid yang diinginkan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Selanjutnya
ada 9 pilar karakter yang diharapkan. Yang pertama, cinta dengan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran ataupun amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Adapun petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup yang kita harapkan yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup atau kepedulian, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibel, berorganisasi. Itu semua adalah keinginan daripada Bapak kita Ki Hajar Dewantara, dan itulah yang diharapkan yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Diharapkan ke depannya peserta didik kita akan mampu menjiwai apapun yang diinginkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu semuanya, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Atau untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan pujian? Atau bahkan untuk mendapatkan uang? Kira-kira alasan orang melakukan sesuatu untuk mengetahui lebih jauh, coba kita perhatikan ada 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu. Menurut Diane Gossen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, misalnya dia datang ke sekolah karena dia takut nanti dia tidak disiplin, jadi dia segan sama kepala sekolah, atau dia merasa nanti tidak nyaman digosipin sama kawan-kawan. Ini adalah motivasi terendah di dalam pendisiplinan. Selanjutnya, motivasi selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, yang menurut mereka itu sangat penting. Misalnya mereka melakukan suatu kebaikan, misalnya mereka datang tepat waktu, misalnya mereka rajin, dan mereka mengharapkan pujian dari orang lain, dan itu adalah motivasi yang sebaiknya tidak kita lakukan. Kemudian, untuk motivasi selanjutnya adalah motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, Bapak Ibu, orang dengan motivasi ini akan bertanya, ya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka yakin dan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, artinya bersifat dari dalam diri, bukan dari pengaruh luar atau eksternal, ya. Pernahkah Bapak Ibu berada dalam situasi di mana ada sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukan, padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu, Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Baiklah Bapak Ibu semuanya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada anak murid-murid kita.
yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman, tidak akan terpengaruh pada adanya hadiah, dan tidak akan terpengaruh dengan adanya pujian ataupun imbalan ataupun apapun itu. Jadi, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan nilai-nilai yang mereka yakini yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan. Baik, Bapak Ibu, untuk jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang bagus ini kepada murid-murid kita? Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita pikirkan bersama, dimulai dari diri kita sendiri. Baik, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan atau peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Coba Bapak Ibu, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi, dan modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goshen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebelum kita membahas tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu. Baik Bapak Ibu, apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila sama, di mana persamaannya? Jikalau berbeda, bagaimana perbedaannya? Baik, coba kita perhatikan di bawah ini akan diberikan suatu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi itu sendiri ya. Coba kita perhatikan tentang tabel berikut. Ada di situ identitas gagal. Identitas gagal itu contohnya kita memberikan suatu hukuman. Di dalam suatu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Korban atau mendapatkan ketidakadilan. Murid akan tersakiti. Perilaku pasif atau agresif akan meningkat. Sementara kalau konsekuensi, disiplin konsekuensi, yang pertama sesuatu harus juga terjadi. Tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang atau jangka pendek. Korban bisa diabaikan, murid anak tidak dibuat nyaman ya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sementara kalau kita melaksanakan disiplin menggunakan restitusi, yaitu kita restitusi itu adalah sebuah pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban, maksudnya murid yang melakukan suatu kesalahan itu dia mendapatkan ganti daripada perbuatan dia. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan atau pembelajaran ya. Kemudian masalahnya akan terpecahkan. Dan inilah yang diharapkan nantinya kita di dalam menangani murid-murid kita yang bermasalah di sekolah, kita harus melakukan pendekatan restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dan teori kontrol William Gosser tentang solusi menang-menang. Restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi juga adalah memperbaiki hubungan dan memperkuatnya, bisa membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Kemudian restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi jikalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik, biar impas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, harus lakukan itu. Kalau tidak, maka bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, terasa seperti sudah menjadi seperti apa? Seperti itu. Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya tentang nilai-nilai yang ada di dalam diri kamu sendiri? Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu hal atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, mereka akan melakukan hal-hal yang membuat mereka bertahan hidup. Contohnya, mereka tidak mempunyai uang dan mereka tidak mempunyai pekerjaan untuk menghasilkan uang. Mereka akan melakukan sesuatu yang salah, contohnya mencuri, seperti itu ya. Kemudian penguasaan. Itu adalah suatu kebutuhan dasar manusia. Mereka ingin menguasai hal-hal tertentu, menguasai harta, menguasai teman, menguasai kekuasaan. Nah, itu adalah suatu kebutuhan, tetapi cara mendapatkannya bagaimana, seperti itu ya. Kemudian kebutuhannya adalah membutuhkan sebuah kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan, rasa diterima di keluarga, rasa diterima di sekitarnya, seperti itu. Kemudian kesenangan. Setiap manusia itu membutuhkan suatu kesenangan, kebahagiaan, dan tidak ada manusia tidak membutuhkan kebahagiaan. Selanjutnya ada kebebasan. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Setiap manusia tidak ingin dikontrol ataupun hak kebebasannya itu dibatasi, seperti itu ya. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai kebutuhan kebebasan, bebas berpikir, bebas bertindak, bebas berbuat, tetapi kebebasan itulah yang diatur di dalam nilai-nilai kebaikan. Kalau kebebasan itu kita biarkan tanpa ada kontrol atau nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan di dalam menjalankan suatu kebebasan, maka hal tersebut akan menyalahi aturan di dalam kehidupan kita.
Posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang ini menjalankan posisi menghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Ini adalah posisi murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Selanjutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini akan tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu atau teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung kepada guru tersebut. Posisi selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan diajukan seorang pemantau contohnya seperti ini ya. "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?" Seperti itu. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, seperti itu ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan dalam mengontrol murid. Itu adalah posisi pemantau. Tetapi sebaiknya kita berada di posisi selanjutnya, yaitu posisi manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi diri dia sendiri. Manajer di sini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Contoh seperti ini, kalau seorang manajer berkata ya, kalau seorang murid berbuat salah, apa yang kita yakini? Kembali kita kepada keyakinan kelas. Apakah kamu yakininya? Baik. Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Baik. Kemudian kalimat selanjutnya misalnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat seorang manajer kepada murid ataupun siswanya yang telah melakukan suatu kesalahan. Bagaimana cara kita menentukan keyakinan di dalam kelas? Yang pertama yaitu kita harus membuat suatu peraturan itu lebih abstrak dari peraturan biasa. Kemudian kita membuat pernyataan berupa universal, artinya umum ya, jangan yang khusus. Kemudian sedikit, artinya kalimat itu kita buat sedikit biar mudah diingat oleh anak didik kita. Jadi mereka mengingat apa keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas dengan kalimat yang singkat, padat, tetapi dengan kalimat yang umum, singkat, padat, mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jangan kita membuat suatu keyakinan kelas tidak sesuai dengan kelas yang lain atau tidak sesuai dengan kondisi sekolah yang ada di sekolah kita.
Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Tentunya kalau kita buat keyakinan kelas, tentu hal-hal yang positif yang harus kita buat, jangan sampai hal negatif. Lanjut, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Artinya kita ada diri kita sama-sama kita buat keyakinan kelas, dan mereka nanti yang menentukan, kita cuma meluruskan. Mereka yang akan membuat keyakinan-keyakinan apa yang mereka inginkan, dan kita sebagai gurunya hanya meluruskan.